Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan, kata Sandiaga Uno, ini begitu, ini cerita begitu ya, ini menarik ceritanya begitu. Dipanggil oleh Ganjar, dipanggil oleh tim koalisi begitu kan ya. Ini kan aneh apa namanya Pak Sandi, saya kira bahwa wah ini calon wakil presiden begitu kan. Tapi tahu-taunya begitu kan, hanya untuk menyaksikan deklarasi Ganjar dengan Pak Mahfud begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya Pak Sandi mungkin agak kecewa mereka begitu, tapi nggak tahu begitu ya kekecewaan itu. Tapi kan dilihat dari wajahnya, secara psikolog begitu kan ya. Sandi ini nasibnya mungkin sama dengan Pak Mahfud dulu begitu kan. Tapi kan lebih Pak Para Mahfud pada waktu itu begitu kan ya. Jadi sama 11-12 dengan Partai Demokrat, AHY yang kemudian pindah koalisi dan sebagainya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya kalau kita lihat Pak Sandi itu adalah loncat dari partai, sedangkan sedangkan Demokrat yaitu adalah loncat dari koalisi. Kira-kira seperti itu. Nasibnya akan sama mereka begitu. Bayangkan ini komentarnya begitu ya. Kemarin dipanggil oleh Ganjar dan pimpinan ya partai koalisi. Ternyata hanya untuk menyaksikan pengumuman Mahfud MD, kata Sandiaga Uno ya. Dikira dipanggil Ganjar, dipanggil tim koalisi, dikira menjadi cawapres begitu kan. Akhirnya siapa yang tidak kecewa mereka begitu kan? Semuanya kan banyak yang kecewa begitu kan. Ya mungkin agak akibat kekecewaan mereka begitu kan ya. Mau tidak mau kita harus tersenyum atas penderitaan itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan. Wajar dalam dunia politik kan sah-sah aja begitu berspekulasi apapun begitu kan ya. Kelakar Sandiaga Uno usai gagal jadi cawapres Ganjar. Gimana ini kalau gagal mereka begitu kan ya? Sayang seribu sayang ya. Kegagalan mereka mungkin ya kita tunggu saja seperti Pak Mahfud dulu begitu. Pak Mahfud dulu gagal ya, sekarang menjadi presiden. Bahkan bajunya yang dulu begitu kan ya, waktu ingin menjadi calon wakil presiden lalu kemudian DPHP dan sekarang dipakai oleh Pak Mahfud. Bisa saja Pak Sandi hari ini yang dipakai kemarin ya, letakkan dulu begitu. Mungkin bisa DPHP atau tahun berikutnya begitu kan ya, ada dipilih untuk Sandi menjadi wapresnya begitu ya. Kita tunggu saja mereka ya. Bahkan ya langkah politik keliru sih begitu ya. Seharusnya ketika Prabowo gabung sama rezim Jokowi, Anda menolak gabung, bahkan keluar dari ya Gerindra pun nggak apa-apa. Anda kan udah kaya, nggak perlu jadi menteri, nggak masalah begitu. Anda berada di luar kubu rezim menjadi oposisi malah lebih bagus ya. Sangat dibutuhkan bagi logistik. Sebelum merasa bisa kontribusi pada elektabilitas dan logistik, tapi politik itu seringkali ditentukan oleh momentum. Tak bisa berlaku begitu cepat atau berlaku lambat begitu, harus pas. Nah, abang satu ini udah pas dapat sialnya. Ini komentar-komentar netizen begitu aneh begitu ya. Duitnya disimpan aja buat 2029 ya, jangan pakai dan jangan ya kasih utang mereka katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Jadi artinya apa? Bisa saja kata netizen, kenapa begitu ngotot masuk di koalisi pemerintah ya? Bahkan Pak Prabowo dicap sebagai pengkhianat, Pak Sandi dicap sebagai pengkhianat. Kata-kata pengkhianat itu sampai kapanpun itu ada di masyarakat, tidak pernah lepas dari itu. Maka pendukung-pendukung Pak Sandi, mengapa Ibu Megawati tidak memilih Pak Sandi? Karena gerbongnya sudah kosong mereka begitu kan. Walaupun finansialnya banyak begitu kan, tapi masyarakat tidak butuh itu begitu kan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana ya untuk memajukan bangsa dan negara. Itu yang paling penting begitu, dibandingkan ya hanya Pak Sandi berbicara seperti itu begitu kan ya. Karena menurut saya pribadi, langkah utama yang paling baik itu adalah bagaimana merawat ya para relawan-relawan itu sebenarnya begitu. Bahkan ini ya kelakar Sandiaga Uno ya usai gagal jadi cawapres Ganjar. Gimana begitu kan ya, sakit apa enggak begitu kan ya. Menurut saya pribadi ada rasa ya gimana begitu kan ya untuk Pak Sandi ini begitu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno mengaku saat ini dirinya merasa bebas dan bisa ya berbagian jauh setelah tak terpilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo.
Hal itu diungkapkan di depan para pelaku ekonomi kreatif yang ia temui dalam acara workshop ya, kunjungan Sandiaga Uno ke Kota Hujan ya, itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mau ke Kerawang abis ini ya, sekarang saya bisa pergi jauh karena sudah enggak usah dipanggil calon wapres. Kelakar Sandiaga Uno yang disambut tawa oleh peserta begitu kan. Akhirnya Pak Sandiaga Uno sampai hari ini belum move on begitu kan. Bagaimana tidak move on begitu ya? Bagaimana tidak mau move on? Dalam artian ketika dia berada di Gerindra, loncatlah ke P3 di situ karena diiming-imingi menjadi cawapres. Akhirnya apa? Kena blunder mereka, sekarang tidak dipilih untuk menjadi cawapres. Kan akhirnya begitu. Siapa yang kecewa coba? Bayangkan begitu ya. Itu sudah banyak yang mengatakan bahwa Pak Sandi akan blunder mereka ya. Bahkan mau ke Kerawang abis ini ya, cawapres kan sudah diumumkan, jadi boleh jauh-jauh sekarang perginya. Mau ke Merauke juga, ternyata menjadi ambisi Pak Sandi untuk menjadi cawapres, ternyata benar mereka begitu ya. Ia menceritakan dirinya sempat dipanggil oleh Ganjar dan partai koalisi pendukung lainnya sebelum diumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Namun kata Sandiaga Uno, rupanya panggilan tersebut bukan untuk ya ditunjuk ya sebagai pendamping Ganjar, melainkan hadir menyaksikan pengumuman baca pres Mahfud MD. Gimana tak kecewa begitu? Tiba-tiba dipanggil mereka begitu, karena ya mungkin anggapan Sandi, wah ini saya cawapres begitu kan. Tiba-tiba tidak begitu. Tenang, sekarang sudah nggak ada panggilan lagi. Kemarin dipanggil ternyata hanya untuk menyaksikan pengumuman Mahfud MD. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati begitu resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai sosok pendamping Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Megawati di kantor DPP PDIP ya pada hari Rabu. Sandiaga ikut hadir menyaksikan itu begitu. Kasihan begitu. Gimana tidak sakit hatinya begitu ya? Kalau seperti itu begitu, sudah jauh-jauh jatuh cinta begitu kan, ingin ngebut menjadi calon presiden, tiba-tiba memilih yang lain begitu kan untuk menjadi cawapres. Makanya jangan ambisi untuk menjadi cawapres begitu kan ya. Sudah kaya, sudah perusahanya di mana-mana, kok masih ngebut untuk menjadi wakil presiden begitu. Sandiaga berharap pasangan Ganjar Mahfud dapat mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara sejahtera, adil dan makmur. Selanjutnya begitu kan, selamat berjuang, insya Allah hari yang bersejarah ini akan membawa kita Indonesia maju. Lantas bagaimana arahnya Pak Sandi kita begitu kan ya? Ya sekarang kan tidak punya arah mau kemana mereka begitu kan? Mau keluar lagi dari P3 ya? Jelas mereka begitu. Mau ditawari dari menteri, saya kira bukan Pak Sandi lagi begitu. P3 itu banyak yang lebih senior yang ingin rasanya begitu ya, juga ingin mencicipi menteri di situ begitu. Walaupun sekarang kan menterinya berapa? 1 atau 2 begitu kan ya. Kita lihat saja nanti sebuah realitas dan perkembangan itu. Apakah memang benar ya? Kalau memang Pak Ganjar Pranowo dapat berapa sih menteri? Paling dapat 2, 1 begitu kan ya. Itu aja, paling untuk ketua umumnya aja. Ya kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Karena pada hakikatnya ya bagaimana caranya P3 itu sebenarnya untuk lolos di parlemen itu begitu ya. Kalau gagal kan ini kan sebuah kegagalan juga kepada Pak Sandi sebagai ketua pemenangan di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Dari Podcast Rakyat ini.